Suara kono buka. Ada. No. Suaramu tak dol. Lihat enggak? Anjay mabar. Yang kameranya belum nyala, saya peringatkan sekali lagi ya. Gilang, Fadia, Jalaluddin. Oh, izin cuci muka. Firdaus, Ayesa. Maksudnya absen. Baik, kita mulai ya. Minta tolong kamera tetap dinyalakan, mic semua dimatikan. Silakan ada tombol mic-nya dimatikan dulu semuanya. Kamera tetap dinyalakan ya. Linda, Sonia, Rizky, minta tolong mic-nya dimatikan. Abinzar. Iya, Pak. Kamera Anda tetap nyala, biar nanti ada rekamannya. Terus kemudian mic-nya dimatikan dulu setelah saya nanti presentasi, baru kalian boleh menyalakan mic sesuai dengan urutan kelompoknya. Sudah ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini pembelajaran online homeschooling history untuk hari Rabu bertepatan dengan tanggal 8 April 2020 untuk kelas 11 IPS 3 akan segera kita mulai. Ya, kegiatan kita pada hari ini adalah melakukan yang namanya diskusi kelompok secara online, di mana dalam diskusi tersebut nanti Anda akan diberikan sebuah permasalahan tentang materi yang kita pelajari pada minggu ini, yaitu tentang materi bab 3, yaitu pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Jika kalian bisa melihat layarnya yaitu ya, minta tolong mic-nya dimatikan. Ya. Nah, jadi pembelajaran ini nanti akan yang namanya diskusi kelompok. Kalian akan diberikan sebuah tentang materi yang sudah kalian bisa ambil di Group Point atau kalian pelajari dari LKS. Kemudian nanti secara online kalian akan melakukan diskusi. Nah, untuk jadwal kelas 11 IPS 3 yaitu pada hari Rabu ya, yaitu hari ini tanggal 8 April 2020, yang belum bergabung segera diberitahukan anggota kelompoknya, karena sebagai aspek untuk yang dinilai nanti itu adalah tentang kelengkapan kelompok. Nah, jadi pertama kali dalam diskusi ini nanti kalian bergabung dulu di Zoom yang sudah ada linknya di Group Point. Kemudian kalian sudah membentuk kelompok minimal 4 orang dan maksimal 8 orang. Dan kalian tentunya sudah mempelajari materi yang sudah saya share di Group Point, yaitu tentang pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, setiap kelompok nanti dalam diskusi kali ini itu akan mendapatkan satu permasalahan atau satu soal yang harus kalian diskusikan dan nanti kalian mempresentasikan secara berurutan. Nah, apa saja langkah-langkahnya dalam diskusi kali ini? Yang pertama adalah saya akan menjelaskan secara singkat tentang materinya, tentang rule-nya. Terus kemudian kita akan melakukan absensi online, yaitu dengan cara mengangkat bersama-sama, yaitu tulisan saya hadir. Nanti akan kita capture. Terus kemudian nanti akan dibagikan materi diskusinya, biar kalian nanti paham ya, kelompoknya siapa, nanti akan saya tentukan kelompok berapa mendapatkan materi apa. Dan silakan kalian nanti berdiskusi kurang lebih 2 menit untuk berdiskusi baik melalui kolom chat maupun grup WA kalian. Nah, terus nanti juga ada presentasi. Selama presentasi nanti diharapkan kelompok yang presentasi menyalakan mic, sedangkan kelompok yang lainnya yang mendengarkan tidak boleh menyalakan mic, tapi kamera tetap boleh dinyalakan. Yang keenam, yaitu kita akan menyibukkan secara bersama-sama dan mengadakan yang namanya quiz point, di mana setiap satu jawaban benar ditulis di kertas, nanti ditunjukkan, kalau benar bernilai 10 poin. Itu adalah langkah-langkah kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa saja aspek yang saya nilai? Nanti akan dinilai dalam nilai performa ini nanti adalah satu, kekompakan kelompok. Pastikan kelompokmu hadir semua saat diskusi kelompok online dan presentasi. Kalau ada kurang anggota kelompoknya, maka otomatis akan mengurangi nilai. Yang kedua,
yaitu kalian menjawab soalnya sesuai dengan soalnya, jangan gelambiar ya. Jadi fokus pada soalnya dan kompak dalam menjawab. Jadi nanti ada urutan 1 sapa, kedua sapa, kalian atur sendiri dalam menjawabnya. Itu yang akan menjadi penilaian Pak Aris dalam menilai performan kalian nanti. Nah, ini sedikit materi tentang Zoom ya, biar kalian yang nanti insya Allah kita akan menggunakan Zoom terus, yaitu bagaimana sih cara mengakses Zoom. Itu yang pertama, tinggal ngeklik saja link yang sudah Pak Aris biasanya nanti ditaruh di grup poin ya, tinggal diklik saja. Terus kemudian dalam prakteknya nanti kalian akan mendapati tampilan Zoom seperti ini. Nah, ini dalam layar HP kalian itu bisa digeser-geser ya. Nah, itu silakan nanti kalian, ini yang paling wajib ya dalam ketika pelatihan di Zoom seperti ini, itu kamera semua wajib nyala. Jadi tolong posisi kamera dinyalakan. Terus mic-nya kalau nggak dikasih waktu untuk berbicara tolong dimatikan. Nanti Anda punya inisiatif sendiri untuk mematikan mic-nya ya. Kalau mau presentasi baru dinyalakan mic-nya. Nah, ini yang paling penting, saya minta nanti kalian sudah tahu kelompok berapa, segera dirubah nama yang ada di Zoom ya. Dengan cara apa? Klik partisipan, kemudian cari nama kalian di sini di kolom partisipan. Silakan di rename sesuai dengan nama kelompoknya. Seperti apa? Silakan diklik rename, kemudian kalian nanti ngetikkan misalkan ke bagian kelompok 1 ya. Berarti tulisnya nanti 1 dalam kurung namamu. Minta tolong dimatikan mic-nya dulu. Ya, jadi itu ya, silakan di rename sesuai dengan nama kelompoknya. Pak, saya kelompok berapa? Nah, setelah ini kita akan mengundi sama-sama. Nah, terus untuk diskusinya bagaimana Pak? Diskusinya nanti kalian bisa menggunakan kolom chat maupun grup WA kalian. Ya, kalau misalnya menggunakan Zoom, kalian bisa klik chat di partisipan, ada kolom chat di situ, klik chat. Terus kalian kalau mau diskusi langsung satu kelas tahu nggak apa-apa, itu di everyone. Tapi kalau seandainya kalian nanti hanya pada orang-orang tertentu saja, maka tulis saja namanya siapa, kalian pilih, terus kemudian kalian ketikkan dan klik send. Nah, itu cara diskusi lewat kolom chat. Begitu juga kalau kalian mau tanya-tanya ke Pak Aris, langsung aja. Ini diganti Pak Aris, kemudian kalian mau tanya apa, terus klik send, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, nanti biar nggak bingung ketika sudah selesai Zoom, kalian bisa caranya apa, tinggal klik leave yang ada di kanan atas. Ya, ada klik leave atau end, seperti itu. Itu sedikit tentang Zoom, dan sekarang mari kita mulai bersama-sama. Ini untuk materinya untuk kelas 11 IPS 3. Nah, silakan kalian capture atau kalian lihat dulu. Nanti kita akan undi. Jadi kelompok 1 yang nanti kebagian kelompok 1, ya kalian boleh capture ini ya. Itu nanti soalnya adalah mengapa Soekarno mau bekerjasama dengan Jepang dengan organisasi putranya. Itu yang kelompok 1. Untuk kelompok 2, nanti yang kebagian kelompok 2, apa saja yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, sertakan pula contoh kebijakan-kebijakan tersebut. Yang kebagian kelompok 3 nanti, jelaskan tentang peristiwa Cot Pileng yang ada di Aceh 10 November 42. Terus yang kebagian kelompok 4, sebutkan kebijakan militer Jepang yang ada di Indonesia. Ingat ya, hanya kebijakan militer saja, bukan kebijakan semuanya. Yang kelima, nanti ada kalau kalian kebagian kelompok 5, itu kalian diminta untuk menjelaskan kekalahan Jepang itu dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Bagaimana pendapatmu? Untuk kebagian yang kelompok 6 nanti, jelaskan tentang peristiwa Singaparna. Untuk kelompok 7, pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun menimbulkan dampak terhadap keadaan Indonesia pada saat itu, baik dalam hal positif maupun negatif. Sebutkan masing-masing 3 dampak dari masa pendudukan Jepang. Kelompok 8, jelaskan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kelompok 9, bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Dan kelompok 10, sebutkan kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Itu ya. Silakan kalian capture, nggak apa-apa. Ini untuk materinya. Nanti segera kita undi bersama-sama. Baik. Sekarang kita akan mulai untuk absensi. Siap ya? Silakan dipersiapkan dulu untuk kertasnya bareng-bareng. Saya akan mengcapture untuk absensinya. Silakan ditunjukkan saya hadirnya. Ada 27 orang di sini. Ya, dalam hitungan ketiga. 1,
2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Silakan diturunkan. Berarti kalian sudah dianggap hadir. Jangan lupa nanti diisi klik link absensi ya. Tapi nanti aja setelah ini selesai. Nah, sekarang yang perwakilan kelompok yang membawa daftar anggota kelompoknya, silakan ditunjukkan ke kamera, nanti akan saya tunjuk. Oke, silakan Eka Rosi. Dinyalakan mic-nya, silakan dibacakan. Kelompok saya ada Eka Rosi 12, Farah absen 15, Meutiara absen 24, Oktaviani absen 27, Raya absen 28, Fadia absen 14, Sonia absen 33, Safira absen 34. Oke ya, untuk kelompoknya Eka Rosi segera langsung di-rename ya namanya. Kalian ke bagian kelompok 1. Ya, silakan saya pengen lihat dulu untuk yang lainnya yang membawa daftar nama kelompoknya. Oke, Raffi, silakan Raffi. Dinyalakan mic-nya Raffi, silakan dibaca. Kelompok saya 1 Abintar Bayaki absen 1, 2 Jalaluddin absen 20, 3 Kakianan absen 21, 4 saya absen 25, 5 M Rizky absen 26. Ada 6 orang ya. Ada semua itu di grup di Zoom-nya? 5 orang. Oh, 5 orang. 5 Oke. orang. Untuk kelompoknya Ya, Raffi, ada semua. ya, untuk kelompoknya Raffi dapat kebagian kelompok 2 ya. Ya, Pak. Ya, silakan mari. di-rename langsung. Ya, Selanjutnya silakan yang menunjukkan. Oke, Firdaus. Silakan Firdaus dinyalakan mic-nya. Kelompok saya Ahmad Restu absen 2, Aditya Dwi Muji absen 3, Afifah Rahmawati absen 4, Ansari Deksa absen 8, Firdaus Adam absen 16, Hafiz Bayu absen 18, Rengga Patra absen 29, Rizky Gilang absen 30. Firdaus pakai 2 HP ya itu ya. Agak berjauhan dikit. Karena kamu feedback ya. Oke, untuk Firdaus dapat kelompok 3 ya, anggota kelompoknya ya. Silakan di-rename langsung. Yang sudah dapat kelompok langsung diskusi ya, sesuai dengan materinya tadi. Silakan, siapa lagi yang mau menunjukkan anggota kelompoknya? Yang belum dapat kelompok ini siapa ini? Silahkan di-rename. Nggak kelihatan. 3 kelompok aja ini. Fadia kelompoknya siapa Fadia? Ini kelompok 1 sudah di-rename, kelompok 2 sudah ada sebagian di-rename, kelompok 3 belum di-rename. Mana yang membawa daftar nama anggota kelompoknya? Silakan ditunjukkan ke kamera biar saya tunjuk langsung. Hanya 3 kelompok ini. Oke, Anggita, silakan Anggita. Dinyalakan mic-nya. Nama kelompok Andi Saputra absen 6, Anggita Evelia absen 7, Ayesa Dova absen 11, Linda Wahyuni absen 22, Mario Bintang absen 23, Rizky Nur Aziza absen 31, Vineta absen 35, Wulan Julian absen 36. Ada 8 ya? Ya, Pak. Oke, silakan langsung di-rename ya. Kamu ke bagian kelompok 4 ya. Silakan semua anggotamu suruh nge-rename anggota kelompok 4. Silakan langsung diskusi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, lanjut. Siapa ini yang mau menunjukkan anggota kelompoknya? Kok nggak ada lagi? Cuman 4 kelompok ini berarti. Abizar, kelompok berapa Abizar? Kok belum di-rename Abizar? Chip Chups ini siapa namanya Chip Chups itu? Pak ini Pak, ini. Ayo di-rename langsung. Raffi tadi kan sudah dibilang, ayo di-rename dulu. Cara nge-rename-nya tadi klik partisipan, klik namamu, rename, diganti. Nama anggota kelompok berapa? 1 misalkan ya, kurung buka namamu gitu aja. Gampang kan? 4 kelompok aja ini, nggak ada lagi. Firdaus belum di-rename ya. Gilang.
Saya tunggu sampai di rename semua, baru kita akan mulai. Setelah ini langsung kita akan diskusi presentasi kelompok 1. Siap-siap kelompok 1. Kalian boleh menggunakan kolom chat untuk chatting, atau menggunakan grup WA untuk persiapan presentasi. Jam 8.20 ya, kita akan presentasi kelompok 1. Rizky Nur kelompok berapa Rizky Nur? Iya, diganti dulu, di rename. Sonia Bilkis, kelompok berapa? Sonia lah, cik kedua ya gitu. Diganti ya Sonia. Oke, ada 4 kelompok ya berarti ya. Sonia kebalik nulisnya, Rizky Nur belum dirubah. Sonia ditulis 1 dalam kurung Sonia Bilkis ya. Rizky Nur belum dirubah. Ini siapa yang tulisnya kelompok 2 ini? Kleru ini. Siapa ini? Cip-cup ya? Cip-cup yang tadi ya? Kamu salah nulis itu. Tulis 2 dalam kurung namamu. Oke, baik. Persiapan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita presentasi ya untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 nyalakan semua mic-nya. Kalian langsung baca soalnya dan kalian langsung presentasi. Nanti ada 3 pertanyaan dari Pak Arif, langsung dapat nilai. Silakan kelompok 1. Sudah Pak, langsung dimulai Pak. Ya, langsung dimulai. Silakan. Mengapa Soekarno mau bekerjasama dengan organisasi putranya? Karena organisasi putra atau pusat tenaga rakyat merupakan organisasi bentukan dari pemerintah Jepang yang mewadahi para kaum intelektual yang berpengaruh di Indonesia. Dalam menariknya simpati rakyat Indonesia dalam membentuk kampanye Jepang militer para pejuang perang Asia Timur Raya. Soekarno yang termasuk bagian dari 4 serangkai, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur bergabung dengan Putra dalam rangka memanfaatkan organisasi tersebut untuk kepentingan kemerdekaan rakyat Indonesia. Sudah? Soekarno sendiri pada masa pendudukan Jepang duduk sebagai ketua putra yaitu pusat tenaga rakyat dan hingga selama revolusi politik dia dituju terutama oleh Mitra sebagai kolaborator. Sudah? Sonia belum ngomong ya? Kelompok 1 sudah ini? Mau ditambahin atau sudah? Jadi karena Soekarno ingin memerdekakan Indonesia dengan cara bergabung dengan organisasi putra tersebut. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Jadi ada Fadia, terus kemudian Sonia, dari tadi Toleh gak paham gitu ya. Baik, sekarang pertanyaan dari Pak Aris, semoga nanti 2 orang ini mau ngobrol ya. Pertanyaan gampang. Apa sih kepanjangan putra itu?
Pusat Pusat Tenaga Rakyat. Oke, sip. Untuk soal yang kedua. Tujuannya apa? Putra itu dibentuk sehingga Soekarno kok dijadikan pemimpin putra oleh Jepang waktu itu? Untuk menarik simpati agar masyarakat Indonesia. Untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabadikan pikiran dan akal. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mendukung pemerintah Jepang dalam menaklukkan sekutu di perang Asia Pasifik. Oke, sip. Terus untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, tapi pada akhirnya kan sebenarnya putra itu kan ibaratnya kita itu dirongrong, apa namanya, dimintai tolong terus sama Jepang. Nah, itu kan merugikan. Tapi kenapa kok Soekarno malah mendukungnya? Kenapa ya? Soalnya dia memanfaatkan organisasinya itu buat Indonesia, Pak, untuk mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia. Oke, cukup ya. Masih ada anggota kelompok kamu yang dari tadi diam terus. Ini yang bisa mengurangi nilai kelompok karena nggak mau ngobrol atau nggak tahu caranya ngobrol. Oke, untuk kelompok 1 bagus, pertanyaannya dijawab semuanya dan soalnya juga dijawab semuanya. Untuk kelompok 1 dengan pengurangan 2 orang yang dari tadi diam terus, nilainya adalah 82. Terima kasih. Silakan kelompok 1 dimatikan mic-nya. Untuk kelompok 2 silakan dinyalakan mic-nya. Nilai performa kelompok 1 82 ya. Alek. Ayo kelompok 2 silakan dinyalakan. Alek. Silakan dimulai kelompok 2. Ayo soalnya bocon pom. Aku sing banyak soal yo. Apa yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia? Sertakan pula contoh kebijakan tersebut. Apa lagi? Apa? Yo. Yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat itu apa namanya? Yang itu mempropagandakan barang buatan Jepang murah dan mudah sehingga masyarakat Indonesia dengan mudah bisa membelinya kayak gitu, Pak. Jadi apa? Bisa menarik simpati bangsa Indonesia. Terus mana? Aku. Slow. Aku Wah, sembarang. dengan cara mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku. Mengizinkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Aku. Santai. Apa ini mempropagandakan barang mengizinkan kemerdekaan. Menjanjikan kemerdekaan. 4 diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih bersama bendera Hinomaru. Terus mari lagi. Jangan Alek. Wis. Cup. Cup. Jalaluddin dimatikan tuh Jalaluddin tuh. Ya kepencet, maaf. Sudah? Nggak ada lagi? Sudah kayaknya, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Kayaknya nggak kerjasama nih tadi, kok nggak kompak gitu kelompok 2 ya. Loh, udah Pak. Oke ya. Untuk pertanyaannya gampang. Tadi berkaitan dengan soalnya kan tadi ada apa sih sisi-sisi positif dan negatif gitu kan. Nah, tapi kok kalian positif semua, negatifnya mana gitu kan. Jadi nggak menjawab soal kan. Oke. Surprise. Oke, minta tolong sebentar ya. Jalaluddin, kamu on terus kan? Ya. Tolong kamu jangan keluar ya. Kamu tak jadikan host sebentar ya. Tak jadikan host, jangan keluar ya.
Ya. Oke. Wow, aku jadi host. Semoga nanti nggak nutup sendiri. Kalau nutup sendiri nanti saya nyalakan lagi. Baik, untuk kelompok 2 ya. Pertanyaannya gampang. Tadi kan diperbolehkannya bendera merah putih bersanding dengan bendera Jepang. Nah, ketika mengibarkan bendera kan ada lagu kebangsaan tuh. Apa sih lagu kebangsaan Jepang? Imigayo. Oke, mantap. Imigayo. Mantap. Soal yang nomor 2. Di dampak negatifnya tadi kamu nggak menyebutkan. Salah satunya adalah pengerahan tenaga rakyat. Disebut pengerahan paksa tenaga rakyat itu. Romusa. Soalnya masih gampang ya. Oke. Ya, soal yang nomor 3. Ya. Tadi kan ada juga yang namanya bidang positifnya sudah kamu sebutkan semua. Ada bidang negatifnya. Salah satunya adalah Indonesia itu walaupun kooperatif, tapi ada yang dibubarkan. Apa lembaga yang dibubarkan oleh Jepang? Padahal dia dibentuk Jepang, tapi dibubarkan juga oleh Jepang. Putra, Pak. 3A. Putra. Gerakan 3A sama Putra. 3A sama Putra, Pak. Oke, sip ya. Oke, untuk jawaban kalian dari 3 soal benar semua. Tapi untuk menjawab secara diskusi tadi ada pengurangan sedikit ya. Untuk nilainya 83. Untuk kelompok 2 silakan Alhamdulillah. Silakan kelompok 3 nyalakan. Makasih ya. Boleh keluar lah, Pak. Oh, keluar tak gibeng kon. Jalaluddin nggak boleh keluar ya. Soalnya kamu host. Ayo kelompok 3 dinyalakan mic-nya. Kelompok 2 silakan dimatikan. Silakan kelompok 3. Ayo dam, bocan dam. Soalnya dam. Dam. Ayo silakan dimulai kelompok 3. Goreng enggak? Dam. Wajan sih. Saya dari kelompok 3 mendapat soal tentang perlawanan Aceh, yaitu peristiwa Cotlieng di Aceh. Saya menjelaskan sedikit. Peristiwa Cotlieng di Aceh terjadi pada tanggal 10 November 1942. Pemberontakan dipimpin oleh seorang ulama muda, yaitu yang bernama Tengku Abdul Jalil. Nah, Tengku Abdul Jalil ini sebagai guru mengaji di Cotlieng Ngelok Sumawe. Abdul Jalil menamakan Jepang sebagai kafir Majusi. Tengku Abdul Jalil menganggap bahwa Majusi ini lebih berbahaya di kafir Kitabi, yaitu Belanda. Abdul Jalil mengajak rakyat mengadakan jihad melawan Jepang. Jepang itu membujuk ulama tidak berhasil sehingga Jepang itu melakukan serangan dengan suatu rakyat yang dengan persenjataan dengan persenjataan sederhana atau seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil
memukul serangan, berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Romawi. Serangan kedua berhasil digagalkan oleh rakyat baru pada serangan terakhir abad 3 Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Sudah selesai nih? Sudah ya? Sudah, Pak. Ayo Rek, terus Rek. Ini kayak Firdaus, Hafid sama ini 3 orang satu lokasi ini kayaknya. Mic-nya nyala semua, akhirnya feedback. Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Jalaluddin minta tolong hostnya dioper ke saya lagi. Itu waktunya tinggal 2 menit mau down. Aku main free. Sudah. Oke, sudah ya. Thank you. Nanti kalau seandainya mati sendiri minta maaf ya. Ini karena Zoom-nya kan kita masih yang free kan. Ini kelihatan waktunya tinggal 2 menit. Nanti kita akan nyalakan lagi lewat link ya. Nggak apa-apa ya. Oke, untuk kelompok 3. Dulu, itu lapo petangnya ditutuno itu. Baik, untuk kelompok 3. Pertanyaannya gampang. Siapa sih sebenarnya pemimpin dari pemberontakan Cat Pileng itu? Tengku Abdul Jalil, Pak. Itu yang Tengku Abdul Jalil itu berprofesi sebagai guru mengaji di Cat Pileng Lok Sumawi. Oke, pintar. Lanjut soal nomor 2. Jika kita bicara tentang Tengku Abdul Jalil, dia waktu itu dihukum apa sama Jepang? Soal kedua. Pemerintah Jepang mengancam akan membunuh keluarga para pemberontak jika tidak mau menyerah. Sudah, gitu aja. Sing jawab mek siji tok iki. Ora enggak tok kat mah. Liyane kok bawang, mari tas teko pisan. Ya, soal yang ketiga, permasalahan apa sih yang sebenarnya dilarang sama Jepang tentang pemberontakan ini? Apa sih permasalahannya apa? Aku mana Rek? Iya, Rek. Tak dengar Pak soalnya, Pak. Lagi Pak, soalnya Pak. Permasalahannya apa? Kok sampai mereka memberontak? Itu karena apa? Ada kan permasalahan latar belakangnya kan ada. Perlawanan rakyat Cat terhadap Jepang dilatar belakangi oleh kebijakan Seikiri yang diterapkan pemerintah Jepang terhadap rakyat Aceh. Ulama Aceh yaitu Abdul Jalil itu
Awakku rek, gratisan yang ini. Sabar ya, lagi loading bentar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi sempat kita keluar sebentar. Ya. Karena kita memang pakai apa namanya yang free ya. Kelompok 3 masuk lagi. Yang lainnya suruh masuk lagi ya. Terus jangan lupa di-rename namanya lagi, nggak apa-apa. Sudah ya. Tadi si Rengga tolong diulangi. Apa permasalahannya apa tadi Rengga? Rengga belum masuk ya? Iya, silakan. Jadi latar belakang sebelumnya perang, latar belakang sebelumnya perlawanan rakyat Aceh itu dibelakangi oleh kebijakan Jepang, yaitu kebijakan CKD yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam daerah Aceh tersebut, dan sehingga Teuku Abdul Jalil memboikot lah, mendakwahkan seperti mengajak para masyarakat untuk mulai memboikot dengan tidak mengikutinya dan mulai melakukan perlawanan pada daerah Aceh. Oke, sip. Oke ya, ini sing neng gone gubuk ini cek bingung kayak umek kae. Oke, untuk kelompok 3 nilainya adalah 82 ya. Untuk kelompok 3 nilai 82. Silakan dimatikan mic-nya. Kelompok 4 ini partisipannya malah menurun ini. Sekarang kelompok 4 masuk ya. Benar Pak, masih belum kumpul semua. Ya oke, kita tunggu. Jadi seharusnya kalian Kelompok 3 diam sudah, saja Pak, nggak apa-apa. Kan saya yang keluar kan, kalian masuk lagi nggak apa-apa. Kelompok 3 Kak, sudah Pak. Kelompok 3 sudah ya, 82 ya. Silakan dimatikan mic-nya. Oke. Jalan-jalan. Kelompok 4 gimana Mbak? Sudah belum? Benar Pak, masih belum. Masih ada berapa itu? Kelompok terakhir ini kan? Absennya gimana Pak? Absennya nggak bisa. Absennya nggak bisa. Lindan dia. Muncul. Teleponan lah WA lan. Backgroundmu kok sangar? Oh, langgai kamera itu. Kurang berapa orang Mbak kelompok 4? Benar Pak. Sudah lengkap ini 28 ini. Sudah. Kelompok 4 sudah lengkap ya? Ayo Linda. Pak, absennya mana Pak? Ini yang kolom chat. Bentar. Ayo siapa lagi? Ayo silakan kelompok 4. Sebutkan kebijakan militer Jepang di Indonesia.
Jepang membagi pemerintahan militer di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu dengan pusatnya di Jakarta, yaitu berkedudukan tentara 16, Rikuhun atau Angkatan Darat, pemerintah atas wilayah Jawa dan Madura. Yang B, dengan pusatnya di Bukit Tinggi, yaitu berkedudukan tentara 25 atau Rikuhun atau Angkatan Darat, pemerintah atas wilayah Sumatera. Ya. Dengan pusatnya di Makassar, yaitu berkedudukan Armada Selatan 2 atau Kaigum Angkatan Laut, memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Namun susunan pemerintahan militer Jepang yaitu sebagai berikut: A. Gunsei Rekan atau Panglima Tentara, kemudian disebut Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi, merupakan pucuk pimpinan. Udah? Belum. Belum, Pak. Belum, lanjutin. Ayo, Vi. Ayo, Vi. Ayo, Vi. Ayo, Vi. Ayo. Mikmu gak nyala. Tanggung jawab, Dit. Wis tak mari ta iki. Belum, Pak, ini. Siapa sih, Rek? Gunseikan, kepala pemerintahan militer, dirangkap oleh kepala staf tentara. Yang C, Pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua Kochi, Surakarta, dan Yogyakarta, terbagi menjadi 6 wilayah pemerintahan. Sudah? Mario. Mar. Tekomu kayak Rino Marmar kon iku. Siuco memimpin Siu keresidenan. Sico memimpin Si ke kota kerajaan. Unco memimpinkan kabupaten, Unco memimpin Gun distrik. Ayo, Gi. Itu memimpin kelurahan atau desa. Yang kelima. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Udah, Pak. Oke, untuk kelompok 4 tadi jawabannya kan hanya sekedar militer saja sebenarnya kan. Ada 3 kan sebenarnya. Iya. Ya. Tadi kan ngomong tentang militer ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk militer Angkatan Darat itu disebut dengan apa dan ada di wilayah mana saja Angkatan Darat? Wilayah Jawa dan Madura. Sama wilayah Sumatera, Pak. Namanya apa? Angkatan Darat. Oh, bentar, Pak. Angkatan Darat. Rikuhun. Rikuhun, Pak. Ya, Rikuhun di daerah mana? Di daerah Jawa dan Madura. Oke, soal yang kedua ya. Kalau kita bicara tentang kebijakan militer Jepang yang ada di Indonesia,
itu ada yang namanya barisan pemuda. Dikenal dengan istilah apa dalam bahasa Jepang barisan pemuda yang dibentuk oleh Jepang? Barisan pemuda. Seinendan. Apa? Seinendan. Seinendan. Oke, sip. Sekarang soal yang ketiga. Kalau kita bicara tentang pendudukan militer yang ada di Indonesia oleh Jepang, itu ada yang namanya lembaga bentukan Jepang yang pernah memberontak di Blitar. Apa yang saya maksudkan? Apa Kak Kelungu? Peta. Oke, sip ya. Apatan peta. Ya, baik. Jadi hari ini kalian sudah melakukan diskusi kelompok 4 tadi lancar ya. Walaupun tadi sempat Iya, lama Pak. karena ada off gara-gara kita pakai yang gratisan Zoom-nya. Untuk kelompok 4 nilainya adalah 83. Silakan ditulis. Baik, sekarang kita akan masuk ke kuis. Butuh kuis apa enggak ini? Kalau mau kuis silakan disiapkan kertas dan bolpennya. Nanti Pak Aris punya pertanyaan, kalian tinggal menulis jawabannya apa, tunjukkan ke kamera, terus dijawab bersama-sama. Itu namanya kalau benar dapat 10 poin. Siap ya? Soal yang pertama, Siap. tolong mic-nya dimatikan semua. Ya, mic-nya tolong dimatikan dulu mic-nya. Kamera tetap nyala ya. Siap? Soal nomor 1, pertanyaannya gampang. Jepang datang ke Indonesia itu karena adanya penyerahan dari sekutu. Pertanyaannya, melalui perjanjian apa Jepang sekutu mengaku kalah terhadap Jepang? Jadi masuk karena perjanjian apa? Di kota apa Jepang dan sekutu menandatangani penyerahan Indonesia dari sekutu kepada Jepang? Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Di kota apa Jepang dan sekutu menandatangani perjanjian penyerahan Indonesia dari sekutu ke tangan Jepang? Sudah siap ya? Dalam 3 hitungan, langsung tunjukkan ke kamera. 1, 2, 3. Tunjukkan ke kamera jawabannya apa? Gak ketok. Ya, jawabannya adalah perjanjian atau di kota Kalijati. Ya, yang menjawab Kalijati dapat 10 poin. Yang nggak menjawab dan toleh-toleh tidak dapat poin. Sip, pinter. Lanjut soal nomor 2. Tadi disebutkan bahwa Indonesia pernah diduduki oleh Jepang. Tahun berapa sampai tahun berapa Jepang menguasai Indonesia? Tahun berapa sampai tahun berapa Jepang menguasai Indonesia? Dalam 3 hitungan ya. Silakan ditunjukkan ke kamera. 1. Belum? 2. Loh, kok cik nulis? 3. Ya, tunjukkan ke kamera. Jawabannya apa? Ya, 142 sampai dengan 145. Pintar. 1942 sampai 1945. Ya, benar ya. Lanjut. Soal nomor 3. Ya, siap. Soal nomor 3. Apa nama Jepangnya BPUPKI?
Apa nama Jepangnya BPUPKI? Nah, iya bingung tulisannya kayak apa. Yang agak besar tulisannya ya. Kalau nggak besar ya mungkin didekatkan ke kamera biar saya bisa baca. Dalam 3 hitungan siap ya? 1, 2, 3. Tunjukkan ke kamera. Dokuritsu Jumbi Kosakai. Itu jawabannya ya. Siap. Lanjut. Soal nomor 4. 2 soal terakhir ya. Soal nomor 4. Pertanyaannya gampang. Ya, siapakah tokoh Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat? Siapakah tokoh Jepang yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Siapa? Rizky langsung googling. Siap ya? Gampang itu di buku ada kok. Dalam 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya siapa? Jenderal Kumakichi Koiso. Ya, jawabannya Koiso atau Kumakichi Koiso. Ya. Soal terakhir nomor 5. Silakan kalian boleh menyalakan mic-nya soal nomor 5. Ya. Terakhir ya soal nomor 5. Bentar, Pak, bentar. Ya. Gampang karena dari tadi saya sempat nge-live berkaitan dengan materinya ini. Siapa saja teman Anda yang live Zoom hari ini itu di tempat yang sama? Bukan, sebutkan saja namanya. Gilang sama Adam. Iya, oke, benar ya. Jadi itu adalah teman-teman kalian yang live bersama-sama di tempat yang sama sampai feedback bolak-balik gitu ya. Oke. Baik, silakan dihitung sendiri poinnya berapa ya. Benar kali 10. Poin ya, Pak? Ya, poin ya, poin. 10, benar kali 10. Benar kali 10, soalnya gue grup poin. Ya. Rosi pakai monyetnya dulu, Ros. Oke, sekarang kita terakhir ini. Silakan kita ucapkan hashtag bersama-sama ya. Bisa ya? Hafalkan hashtagnya kan? Halo. Ya. Oke ya, siap? Jawab, Pak. Kita mengucapkan hashtag sejarah bersama-sama dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Yo. Sama Pak Ari. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Wes mari. Boleh live ya, boleh live.